Halo pemirsa Before 30 yang setia, saya Philip Mantova senang sekali menyambut Anda kembali dalam acara kesayangan Anda. Before 30 bukan sebuah TV show biasa, tetapi sebuah program yang mendatangkan berkat bagi para pemirsanya. Tidak sedikit di antara Anda yang sudah menyaksikan ini sebelumnya mengalami sebuah mujizat. Jikalau Anda terpuruk dengan berbagai macam masalah, baik itu secara rohani, emosi, bahkan secara jasmani, apakah Anda sedang bergumul soal kesehatan, keuangan, atau persoalan rumah tangga? Anda sedang menyaksikan sebuah program yang tepat. Jangan ganti channelnya. So, sebentar lagi Anda akan menerima sesuatu yang tidak berani Anda bayangkan, yang bahkan seperti mimpi menjadi kenyataan. Tema kita hari ini berjudul Lekaslah Sembuh. Saya akan ceritakan sebentar lagi bagaimana caranya agar kita mempercepat proses kesembuhan dan pemulihan hidup kita. Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Bahkan apa yang kelihatannya tidak ada harapan pun berubah menjadi kesaksian. Saya yakin sebelum 30 menit acara ini berakhir, apa yang saya katakan tadi pasti akan terjadi. Bukan karena saya hebat, tapi karena pemirsa percaya. Percayalah, Anda akan lekas sembuh. Baik itu bisnis Anda, baik itu adalah rumah tangga. Saya yakin kalau Anda berseru, sesuatu pasti terjadi. Segala penyakit dapat disembuhkan, segala dosa dapat dilenyapkan, dan hidup yang paling keras sekalipun dapat diubahkan. Tetap bersama dengan saya akan kembali membawa rahasia. Dengan kuasa-Mu, selamatkanlah
Para pemirsa, saudara-saudaraku, kalau ada di antara Anda yang sakit, saya katakan sesuai tema kita hari ini, dengan iman, lekaslah sembuh. Apakah Anda sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Sebab Tuhan selalu mengutus firman-Nya dulu, lalu menyembuhkan segala penyakitmu dan penyakitku. Kita buka di Mazmur pasal 34, ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Membaca ayat 16 ini, saya ingat perkataan Nabi Yesaya. Dia berkata, yang memisahkan antara engkau dan Tuhanmu adalah dosamu. Jadi kalau kita mau betul-betul lekas sembuh atau bangkit dari keterpurukan kita harus terlebih dahulu urusi dosa. Ya, dosa harus disingkirkan terlebih dahulu, karena itu penghalang. Dosa harus keluar dari lukisan hidup kita. Harus kita hapus sebersih-bersihnya. Karena ketika dosa diselesaikan, Tuhan dengarkan doa. Meskipun Tuhan tidak mengharapkan kita untuk sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Tapi kita harus jujur dengan Dia, harus bertobat. Kalau saya bilang dosa harus diurusi, bukan berarti kita nggak pernah berbuat salah. Orang yang berkata dirinya nggak pernah berbuat dosa, bukan hanya orang itu adalah seorang pendusta. Dia bohong kalau dia bilang begitu. Dia juga menuduh Tuhan sebagai seorang yang berbohong. Karena Tuhan berkata, semua orang telah berdosa. Tapi firman Tuhan juga berkata, kalau kita berdosa dan meninggalkannya dan kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita segala dosa kita, bukan hanya itu, Dia akan menyucikan hati kita sehingga nggak perlu jatuh lagi ke sana. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya righteousness atau yang disebut di sini orang benar. Apakah hatimu benar dengan Tuhan sekarang? Itu dulu. Baru setelah itu Tuhan akan urusi keadaanmu. Sekarang kita mulai mengerti apa artinya menjadi orang benar di mata Tuhan. Bukan orang yang sok benar, karena itu berbeda sekali. Tapi seseorang yang benar menurut standar Tuhan, yang memiliki perhatian Tuhan, dan bisa menangkap bukan hanya hatinya, bahkan mata dan telinganya juga. Mari kita lanjutkan, agar kita belajar lebih dalam lagi kebenaran ini, bagaimana menjaga kebenaran itu dalam hidup kita sebagai sebuah advantage atau sebuah kelebihan, sebagai sebuah senjata di dalam doa. Yang pasti, kebenaran itu akan diuji bukan hanya secara vertikal dengan Tuhan, tapi dengan secara horizontal dengan sesama kita. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, gimana kita bisa mengasihi dia yang nggak kelihatan? Jadi standarnya itu tetap adalah manusia. Suatu hari Tuhan berkata kepada kita, ini dinubuatkan dalam Alkitab, nanti di akhirat, di dalam pengadilan terakhir, Tuhan akan bertanya pada kita, aku telanjang, kenapa kau tidak beri aku pakaian? Aku lapar, kau tidak memberiku makan. Di penjara, kau tidak pernah jenguk aku. Kita akan berkata, kapan Tuhan mengalami semua itu? Ketika salah seorang yang paling hina ini di dunia dalam hidupmu, sekelilingmu, kau tidak perhatikan, kau tidak memperhatikan aku. Jadi kita langsung tahu kebenaran itu sekalipun diberikan cuma-cuma seperti saya katakan tadi, pengampunan dosa. Tapi kita harus jaga dalam hubungan kita dengan sesama. Khususnya ini di ayat yang baru kita baca dengan mereka yang kita sebut sebagai musuh kita. Yang pasti Tuhanlah hakim seluruh dunia. Jadi jangan saling menghakimi. Jangan pula kita merasa harus menghukum orang lain karena kesalahan mereka terhadap kita. Ingat loh ya, kita bukan the punisher. Anda tahu kan, film itu orang yang suka menghukum, menegakkan keadilan. Bukan kita. Peran itu adalah perannya Allah. Peran kita hanyalah mengampuni. We are the forgivers. Yes. Kalau kita tidak mengampuni seseorang, bukan hanya kita nggak sehat, kita akan jatuh sakit. Kalau kita sudah sakit, nggak sembuh-sembuh. Karena penghalang kita, kata Yesaya yang saya sebut tadi di ayat sebelumnya saya jelaskan, adalah dosa kita. Dosa harus diurusi dulu. Termasuk dosa orang lain terhadap kita, itu kita harus hati-hati. Respon kita terhadap dosa mereka akan membuat kita suci di mata Allah, atau membuat kita justru ikut-ikutan berdosa dengan mereka. Gak bisa kita salahkan orang lain gara-gara dia. Ya, tapi kan Anda mengambil keputusan juga atas hati Anda. Saya yakin Alkitab ini berkata dengan jelas bahwa kita harus mengampuni supaya kita lekas sembuh. Tapi mengampuni
Gimana kalau ini sakit sekali? Saya jelaskan ya. Yesus pernah berkata, kalau siapa yang menampar Anda di pipi kanan Anda, berikan pipi kiri. Memang susah untuk dilakukan, tapi itu satu-satunya jalan. Nah, secara profetik, kalau kita berpikir lebih jeli, sebagian besar orang adalah bertangan kanan. Kalau kita ditampar di pipi kanan kita, berarti dia pakai tangan kiri atau lengan kirinya. Berarti itu bukan knockout punch, kita nggak akan KO. Orang yang tangan kanan dari lahir, bukan kidal, tidak akan bisa merebahkan musuhnya dengan tangan cadangan. Berarti tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada yang sanggup kita tanggung di dalam Tuhan. Dan apa yang tidak merobohkan kita, justru membuat kita semakin kuat. Justru menjadi sebuah batu loncatan untuk kita bisa tawar-menawar dengan Allah dalam doa. Meskipun Allah itu murah hati adanya, nggak perlu tawar-menawar semua cuma-cuma, tetapi perlakuan orang lain yang kurang adil pada kita kalau diresponi dengan benar, bisa menambahkan iman untuk mempercepat kesembuhan kita atau mempercepat pemulihan kita. Ya, saya yakin Anda pasti akan lekas sembuh. Karena Anda bisa punya kuasa keberanian waktu menghadap Tuhan dan berkata, aku sudah melakukan yang terbaik yang ku tahu. Aku sudah berurusan dengan benar dengan sesamaku, termasuk musuhku. Bahkan Yesus pernah mengajarkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Terjadi sebuah trading pertukaran di sana, dan Allah mau berbicara harga. Kamu ampuni orang lain yang dosanya jauh lebih sedikit daripada dosamu kepadaku, aku ampuni dan bebaskan semua hutangmu. Tuhan itu murah hati, tapi dia bisa bicara harga. Kalau dia melihat perbuatan kita terhadap musuh kita berharga di matanya. Itu akan menjadi iman, batu loncatan, agar kita sendiri lekas sembuh. Mari saya bacakan ayat 18 dan 19 untuk pemirsa. Bunyinya demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kebenaran Tuhan sudah melingkupi kita, ketika kebenarannya memenuhi hati ini, Yesus menjadi begitu dekat dengan setiap pemirsa. Sedekat apa? Hanya sebatas doa yang lahir dari iman. Doa itu akan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang gagal. Saya sudah gak sabar untuk mendoakan Anda, sebab saya tahu mujizat pasti mudah terjadi. Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan di perjanjian lama berkata, aku harus utus firman-Ku dulu, baru menyembuhkan penyakitmu. Karena Tuhan tidak hanya ingin kita lekas sembuh, seperti tema kita hari ini, tapi Tuhan ingin kita tetap sembuh. Bukan hanya Tuhan ingin kita lekas bangkit, tetapi tetap di atas sampai selama-lamanya. Apakah Anda siap untuk menerima mujizat itu? Banyak mujizat yang sedang terjadi saat ini, dan salah satunya didesain khusus untuk kebutuhan Anda. Kita masuk ke bagian terakhir pengajaran kita hari ini sebelum kita berdoa bagi setiap pemirsa yang sakit. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini ada janji yang sangat indah bagi setiap kita, bagi Anda dan saya. Yaitu, apapun yang kita alami dan lalui, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai. Lewat up and down, naik turunnya kehidupan ini, Tuhan tidak akan pernah tolak kita. Tuhan bahkan akan bekerja sama di dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang kurang baik, atau yang bahkan buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apakah Anda mengasihi Yesus? Kalau Anda mengasihi Yesus, janji ini bagi dirimu. Dan orang benar bisa jatuh 7 kali kata Alkitab, tapi 7 kali dia akan bangun juga. Sekalipun dia jatuh, ini bicara tentang orang yang benar di mata Allah, dia nggak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa sekali. Firman ini berjanji, dan saya tahu janji ini pasti ditepati. Tapi yang pasti kita nggak boleh punya harapan yang salah di dalam Tuhan. Banyak orang punya pikiran yang bukan pikiran iman. Menurut saya itu fantasi belaka.
Ada yang percaya kalau kita ikut Tuhan, kita nggak akan pernah kena masalah. Padahal firman Tuhan di sini jelas sekali, kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu janjinya. Di bagian keduanya itu indah. Yesus sendiri pernah memperingatkan, dalam hidup ini kamu pasti akan mengalami banyak pencobaan. Tapi jangan khawatir, jangan takut bahkan, aku Yesus telah mengalahkan dunia untukmu. Dan bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini profetik sekali, ini luar biasa. Coba dengarkan ya, saya jelaskan. Kalau Anda seorang atlet, saya juga seorang olahragawan. Kalau kita mengalami yang namanya sports injury atau cedera di dalam game kita, baik itu sepak bola, apa sajalah, badminton, basketball, football, apa saja. Ya. Kalau kita mengalami cedera, kita harus cek dulu. Kalau cederanya hanyalah terkilir saja atau muscular, hanya sekedar otot saja, tidak ada tulang yang patah, saya yakin tidak lama lagi Anda akan kembali bermain di lapangan. No big deal, bukan sesuatu perkara yang serius gimana. Tapi kalau ada yang crack, patah, nah itu lain perkara. Anda mungkin akan berada di atas ranjang sekian lama atau minimal tidak bisa kembali bertanding untuk sekian waktu. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun kadang-kadang posisi kita merasa kita seperti sudah the end of the world atau kiamat, udah akhir dunia, rasanya ini adalah mimpi terburuk yang terjadi di hidupku. Saya rasa sudah selesailah, habislah aku. Belum. Itu setan ingin Anda percaya begitu. Tolak dalam nama Yesus mentah-mentah. Jangan pernah percaya, this is it, atau inilah kiamat bagimu. Sekalipun Anda terpuruk sekali dalam masalah. Percayalah masih ada jalan keluar, jalan satu-satunya, jalan terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Tulangmu belum patah. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, belum. Tidak seburuk yang kau pikirkan. Mungkin Anda berkata, siapa saya kan bisa menilai situasi Anda buruk atau tidak. Saya nggak menilai dengan apa yang saya lihat, tapi firman Tuhan nggak pernah berdusta. Kalau Tuhan berkata, ini nggak seburuk yang kau kira, ini tidak seburuk yang kita sangka. Katakan amin. Saya yakin itu. Anda harus percaya itu dulu. Di mana ada harapan, harapan tidak mengecewakan. Apalagi kalau ada iman, ada tangan yang menerima mujizat Allah. Saya merasakan di dalam roh saya saat ini ada seorang pemirsa yang telah ditipu habis-habisan uangnya oleh seorang rekan kerjanya. Ini sebuah business venture bersama atau sebuah business deal, urusan bisnis yang berakhir bencana bagi Anda karena orang itu membawa lari aset Anda. Saya nggak tahu apa persisnya apa, tapi Roh Kudus tahu orang itu dan saya merasakan orang itu saat ini. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, sekalipun keadaan Anda buruk sekali, Anda boleh dikatakan sekarang bangkrut, tapi Anda tetap setia saja sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan itu cara pandangnya beda. Dan kalau Anda berkata Anda sudah habis kiamat, Tuhan berkata tidak. Tuhan berkata tulang Anda belum patah. Anda masih bisa bangkit, tetap setia kepada Tuhan. Jangan lakukan yang salah, tetap lakukan kebenaran. Dan tetap setia kepada pekerjaan Anda, sebab Tuhan akan kembalikan dengan cara yang lain. Sekalipun Anda bisa kejar orang itu, ya tentunya Anda harus berusaha untuk dapatkan kembali uang Anda. Tetapi kalau Anda belum bisa, jangan kecewa. Tuhan akan gantikan, kembalikan, tebus lewat keuntungan yang akan datang. Semua kerugian Anda di belakang. Dan Anda pasti sudah belajar lebih hati-hati lagi, saya tahu itu sudah natural, alami. Saya mau kuatkan hati Anda untuk percaya. Saya nggak bisa jelaskan rumusnya apa, percaya saja kata Tuhan Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan percaya, tolaklah bisikan iblis yang berkata, sudah tidak ada harapan untuk Anda. Sebab Yesus berkata yang lain, dia berkata, Anda bisa bangkit. Ini belum selesai. Tuhan mau mengerjakan sesuatu perkara yang di luar imajinasi Anda, yang belum pernah Anda lihat, belum pernah Anda dengar. Tuhan sudah sediakan bagi Anda, dan dia pasti akan kembalikan. Dia tidak harus kembalikan, tapi dia mau kembalikan. Karena dia sayang kepadamu. Dengarkan firman ini. Dengarkan dia mengetuk. Sang mujizat itu mengetuk di pintumu. Dia sudah ada di sana sekarang. Sebenarnya dia sudah ada di sini bersama dengan Anda. Terimalah mujizat itu dengan rendah hati. Kenapa, Mimi? Pak Philip, Bapak Yosef ini selama 3 tahun mengalami trauma oleh karena selama 3 tahun dia tidak dibayar gajinya oleh majikannya. Tapi pada malam hari di FKA barusan dia merasa dirinya diliputi oleh terang dan kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Biasanya komunikasinya kurang lancar, tapi hari ini dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah
kuasa Roh Kudus atasmu di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini roh jahat tidak boleh menjamah hidupmu lagi. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Pak Philip, wanita ini pada saat dia masih kecil main ke rumah temannya dan orang tua dari temannya melecehkan dia berkali-kali secara seksual. Waktu kecil? Iya. Dan Usia dia berapa? sangat nggak tahu. Lupa. Dan dia sangat kepahitan sekali. Dan tadi pada saat bergandengan tangan dia mengalami kelepasan. Dia berteriak dan mengalami kelepasan. Dan hari ini dia telah mengampuni dan dilepaskan secara sepenuhnya oleh Tuhan. Itu Beri juga kemuliaan adalah bagi mujizat Tuhan. dari Tuhan. Kita bisa mengampuni, haleluya. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu, terimalah jamahan Tuhan. Aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Sekarang waktunya berdoa dengan iman dan kita akan mengalami hadirat Tuhan serta menerima mujizat dari tangannya. Cukup Anda dan saya sepakat, dari jauh juga nggak apa-apa, ulurkan tangan ke depan layar televisi di depan Anda dan saya tahu Tuhan akan menjawab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Putramu, Juru Selamat kami datang menghampiri tahta kasih karunia Allah agar setiap pemirsa yang punya kebutuhan menemukan pertolongan. Pertama, hamba berdoa supaya setiap pemirsa kami mendapatkan berkat ini, yaitu mereka mendapatkan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Setiap orang yang belum terima Yesus, biar mereka terima detik ini juga. Dan pada mereka yang sakit, hamba berdoa juga engkau jamah, engkau jahit, engkau pulihkan, engkau perbaiki yang rusak di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saya nggak ragu, kalau Tuhan jamah seseorang, dia sembuh secara demikian saja, secara total dan secara instan. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saya tahu pasien-pasien leukemia sekarang sedang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya selama tadi berdoa ini merasakan, melihat dalam roh saya yang namanya darah putih, sel-sel darah putih yang banyak yang makan darah merah. Terbalik sekarang, banyak mereka yang menjadi merah sendiri. Menjadi sebuah balance atau menjadi sebuah keseimbangan dalam tubuh Anda. Tuhan memberkatimu. Dalam nama Yesus, lekas sembuh. Saya sedang berbicara kepada seseorang yang koma. Saya tahu saat ini juga TV sedang menyala. Anda sedang koma, dalam nama Yesus, lekas bangun, lekas bangun, lekas bangun. Tugasmu masih banyak, belum selesai, belum kiamat bagimu, belum waktunya mati. Tuhan menebusmu dari kuburmu, dalam nama Yesus. Ada satu orang lagi yang koma, tapi keluarganya yang mendengarkan ini, pergi ke sana, tumpang tangan, beritahu, Tuhan sudah menubuatkan, lihat program Before 30 hari ini, bahwa orang itu harus bangun. Dalam nama Yesus, bangun, segera. Haleluya, amin. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa, dan saya bisa merasakannya. Banyak sekali orang dijamah, saya nggak bisa panggil satu-satu. Tapi saya hanya panggil beberapa supaya Anda bisa melihat lewat jendelanya Allah, jendela iman, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam 30 menit acara hari ini. Dan beritahu kepada kami, tuliskan kepada kami kesaksian Anda supaya kami pun dihiburkan. Dan saya nggak sabar untuk menunggu sampai episode berikutnya saya bawakan kembali Before 30 kepada Anda, karena saya tahu Tuhan pasti bekerja lebih. Karena waktu Tuhan untuk kembali sudah sangat singkat sekali. Tuhan sudah mau datang lagi. Dan karena waktunya begitu singkat, aktivitas Roh Kudus bertambah. Saya tahu di episode berikutnya lebih banyak mujizat lagi bagi pemirsa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Lekas sembuh dan tetap sembuh sampai seterusnya.